陈天，今天他要进一位了，长虹贯日。别背死！我啊！陈天，快躲开！我没死，你很失望吗？帮你一把。Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul Lingwu Dalu atau Lingwu Kontinen part ketiga. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian-kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Di akhir episode yang lalu, seorang murid bernama Han Feng menantang Chen Tian untuk bertarung di dalam altar hidup dan mati puncak Tongtian. Tantangan ini dilontarkan oleh Han Feng karena dia tidak terima Chen Tian berhasil memukulnya jatuh. Episode kali ini pun dimulai dengan pertarungan antara Han Feng melawan Chen Tian di dalam altar hidup dan mati. Meskipun Han Feng sudah mencapai ranah martial warrior atau ahli bela diri tingkat ke-9, tampak Chen Tian tidak takut sama sekali akan hal tersebut. Han Feng 师兄可是突破了50第9重，回来了竟然敢挑战韩风。 Dari tepian altar, Evian dan juga Tixiong juga memberikan dukungan agar Chen Tian mampu mengalahkan Han Feng. Di satu sisi, Han Feng masih memberikan kesempatan kepada Chen Tian untuk bersujud meminta maaf guna menyelesaikan permasalahan hari ini. Tapi ya begitulah, Bang MC yang sudah menjadi overpower tidak berniat meminta maaf kepada Han Feng. Dia juga akan memperlihatkan kepada Tixiong sebuah pertunjukan yang bagus bagaimana cara membantai Han Feng. 陈天，今天他要进一位了，长虹贯日。Pada saat serangan pertamanya, Han Feng berhasil dipukul mundur oleh Chen Tian. Sontak kejadian ini membuat beberapa orang murid menjadi terheran-heran. Mereka tidak menyangka kalau tuan muda keluarga Chen yang dikenal sampah sekarang bisa sekuat ini. Karena merasa dipermalukan, Han Feng kemudian berniat melakukan serangan terkuatnya ke arah Chen Tian. Bisa dibilang serangan terkuat dari Han Feng merupakan serangan martial spirit atribut tombak. Tixiong sendiri menganggap kalau Han Feng sepertinya sudah putus asa karena baru saja bertarung, kok bisa-bisanya sudah mengeluarkan martial spirit. Di satu sisi, Evian meminta Chen Tian untuk berhati-hati karena bisa saja serangan martial spirit milik Han Feng melukai Bang MC kita. Dengan percaya diri, Han Feng melempar martial spirit tombaknya ke arah Chen Tian. Tapi ya begitulah, kekuatan pertahanan armor Wuhun milik Bang MC tampak tidak goyah sama sekali. Bahkan Chen Tian menganggap kalau martial spirit milik Han Feng hanya membuat tubuhnya terasa geli. Dengan santuinya, Chen Tian menghancurkan martial spirit Han Feng sekaligus mengeluarkan teknik 13 gaya pedang bagian pertama, yaitu pedang menggetarkan gunung dan sungai. Pada akhirnya serangan pedang dari King Chen Tian berhasil membuat Han Feng tewas di tempat. Bang MC kita ini langsung menganggap kalau orang nomor 8 di gerbang luar seperti Han Feng ternyata begitu lemah. Kekalahan Han Feng lagi dan lagi membuat semua orang kaget. Mereka mulai membicarakan Chen Tian yang sekarang sudah jauh berbeda dari sebelumnya. Beberapa saat kemudian, Tixiong dan Evian memuji kemampuan Chen Tian yang hanya membutuhkan satu serangan pedang untuk membunuh Han Feng. Mereka berdua juga bertanya kenapa Chen Tian begitu terburu-buru pergi padahal dia baru saja keluar dari pengasingan. Bang MC pun menjelaskan kalau dia harus kembali ke kota bintang terlebih dahulu untuk menyelesaikan beberapa urusan.
Di satu sisi, Tisiong tampak khawatir kalau Yu Zhanghao akan mencari dan membalas dendam kepada Chen Tian atas kematian adiknya. Jadi dia meminta Chen Tian untuk lebih berhati-hati ke depannya. Sementara itu, Evian bertanya kapankah Chen Tian akan kembali setelah dia pulang ke kota bintang. Chen Tian pun menyebutkan setidaknya dia akan pulang selama 1 bulan dan paling lama adalah 3 bulan baru mereka bisa bertemu lagi. Evian sendiri tampak tidak bisa berpisah lama-lama dengan King Chen Tian yang bisa dibilang adalah pujaan hatinya. 你什么时候能回来？那你一路保重啊。你是不是喜欢上陈天了呀？ Kepergian Chen Tian ini juga membuat Tisiong mengolok-olok Evian yang terlihat bersedih setelah kepergian Bang MC kita. 要你管，就你话多。怎么回事？ Sementara itu di pavilion Huanxing, tempat kediaman murid gerbang dalam, Zhang Hao sudah melihat langsung mayat adiknya yaitu Zhang Qi. Dia lekas menanyakan apa yang sebenarnya sudah terjadi kepada Zhang Qi beberapa minggu yang lalu. 2 orang murid yang menemukan mayat Zhang Qi kemudian menjelaskan pada saat itu mereka sedang berada di hutan luar sekte dan di hutan tersebut mereka menemukan mayat dari Zhang Qi sudah tergeletak dengan seekor serigala monster yang berada di dekatnya. Inti serigala monster tersebut juga sudah diambil serta serigala monster mati dengan bekas luka pedang di tubuhnya. Sontak penjelasan ini membuat Zhang Hao sangat marah, terlebih lagi sampai sekarang mereka belum mengetahui siapakah orang yang sudah membunuh Zhang Qi. Zhang Hao kemudian meminta 2 orang murid di dalam ruangan untuk mencari tahu siapakah orang yang sudah mengambil inti serigala monster. Jika sudah ketemu, Zhang Hao pasti akan memberi pelajaran kepada orang tersebut. 半个月前，我们在宗门之林外边，去查谁兑换过那瓶魔狼兽核。走。 Sementara itu di sebuah restoran di kota bintang, ada 4 orang pemuda dari 4 keluarga yang berbeda sedang membicarakan jenius masing-masing dari keluarga mereka. Diketahui sebentar lagi akan dilakukan kompetisi tahunan dan bagi yang mendapatkan tempat pertama dalam kompetisi tersebut akan mendapatkan buah spiritual Yuan Yang. Mendengar nama buah spiritual Yuan Yang sontak membuat mereka semua kaget. Hadiah ini terbilang cukup mewah karena buah tersebut merupakan buah suci yang bisa digunakan oleh seorang praktisi menaikkan ranah mereka dengan cepat. 归来以今非昔比，那3位自己的境界如何？元阳灵果，听说你家那窝囊少爷已经死。 Seorang pemuda bernama Wen Reiyan dari keluarga Wen bertanya kepada seorang pemuda bernama Chen Yan dari keluarga Chen perihal kematian tuan muda keluarga Chen yaitu Chen Tian. Chen Yan pun berkata kalau dia tidak memperdulikan kematian tuan muda sampah seperti Chen Tian karena ada atau tidaknya Chen Tian tidak akan bisa merubah nasib keluarga Chen mereka. Bahkan di sini Chen Yan sebenarnya ingin melihat Chen Tian hidup sampai kompetisi keluarga dilakukan guna bisa membantai Chen Tian di kompetisi keluarga tersebut. Pembicaraan dari Chen Yan ini terdengar oleh Chen Tian yang kebetulan sudah pulang ke kota bintang. Kemunculan Chen Tian sontak membuat Chen Yan kaget. Dia tidak menyangka kalau Chen Tian bisa kembali hidup-hidup setelah jatuh ke dalam hutan jiwa kematian. Chen Yan juga meminta Chen Tian untuk segera pulang karena kehadiran Chen Tian di sini hanya akan membuat malu keluarga Chen mereka. Sontak ucapan Chen Yan ini membuat Chen Tian sangat marah. Bang MC langsung naik ke restoran makan dan mencekik Chen Yan serta melemparkannya ke bawah tanah. Duh, paket lengkap nih udah dicekik dilempar pula. Kebrutalan dari Chen Tian membuat Chen Yan langsung menjadi tidak berdaya. Bang MC juga meminta Chen Yan untuk memanggilnya dengan sebutan Tuan Muda karena memang Chen Tian merupakan Tuan Muda resmi dari keluarga Chen. Di satu sisi dia juga memperingati rekan-rekan dari Chen Yan yang sedari tadi sudah membicarakan namanya. Wen Reiyan tampak tidak senang dengan kehadiran Chen Tian dan meminta Chen Tian untuk tidak terlalu sombong karena sebentar lagi dia akan memberikan pelajaran kepada Chen Tian pada kompetisi tahunan nanti.
Belum selesai Wen Renyan berbicara, tiba-tiba saja Chen Tian dengan cepat langsung menampar Wen Renyan untuk memberinya pelajaran. Sambil berjalan pulang, Chen Tian memberi peringatan kalau dia adalah seorang tuan muda dari keluarga Chen. Jika ada orang yang tidak setuju, maka mereka bisa mendatangi Chen Tian langsung untuk baku hantam. Peringatan yang diberikan oleh Chen Tian ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Yaudah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.